Hai, jumpa lagi dengan saya Christian Guswai. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi barang mati, ya. Sebelum kita membahas mengenai barang mati, tentu kita harus tahu lebih dahulu apa yang disebut dengan barang mati atau apa definisi dari barang mati, ya. Nah, ukuran barang mati itu bisa bermacam-macam, ya. Tetapi secara sederhana saya menggunakan pendekatan seperti ini. Apabila sebuah barang 3 bulan berturut-turut tidak terjual satu potong pun, maka kita bisa kategorikan inilah yang disebut dengan barang mati, ya. Artinya barang ini tidak bergerak. Barang mati dalam kata lainnya disebut juga di berbagai peritel disebut dead stock, ya, atau ya tadi barang mati. Jadi pendekatan pertama ukurannya sudah kita definisikan. Apa yang boleh disebut sebagai barang mati apabila barang tersebut 3 bulan berturut-turut tidak terjual satu potong pun, maka kita sebut dia sebagai barang mati. Nah, apakah mungkin di dalam bisnis kita tidak memiliki barang mati sama sekali? Tentu saja tidak, ya. Sehebat-hebatnya kita membeli atau melakukan pembelian, pasti terjadi di mana ada beberapa barang kita, entah banyak entah sedikit, menjadi barang mati. Jadi berapa ukuran wajar dari sebuah bisnis untuk memiliki barang mati? Berapa sebenarnya? Apakah di angka berapa? Kalau itu ditanyakan kepada saya mengatakan di angka tidak lebih dari 3%. Ya, makin kecil makin baik. Berarti kita makin bagus mengendalikan persediaan barang kita. Ya, jadi makin sedikit makin baik. Upayakan di bawah 3%. Ya, itu mengenai ukuran. Lalu apa yang harus dilakukan bila angkanya di atas tersebut? Nah, maka saya mempunyai 3 solusi. Dari yang paling baik sampai yang paling jelek. Dari yang resikonya paling rendah sampai dengan resiko yang paling tinggi. Risiko yang paling rendah itu artinya tidak mengakibatkan kerugian di pihak kita. Cara pertama adalah begitu kita mengetahui ada barang mati, maka langkah pertama adalah kita melakukan retur kepada pemasok, kepada yang mensuplai barang ke kita. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Tergantung dari perjanjian atau negosiasi pada saat Anda membeli produk tersebut. Ya, sebagai merchandiser, saya pernah berprofesi sebagai merchandiser. Saya sadar betul bahwa di dalam aktivitas saya, di dalam pekerjaan saya, bisa jadi saya salah membeli produk. Dan akibatnya apa? Barang akan menjadi slow moving, bahkan lanjutannya akan menjadi barang mati apabila barang tersebut dalam 3 bulan berturut-turut tidak terjadi penjualan satu potong pun. Karena itu saya melindungi resiko tersebut dengan melakukan perjanjian pada saat membeli produk. Ya, jadi yang pertama, retur risiko yang paling rendah. Kenapa? Karena barang dikembalikan, kita tidak perlu atau kita bisa memotong pembayaran dari pembelian rutin kita. Ya, dari retur itu kan kita bisa memotong pembayaran dari pembelian normal kita. Itu cara pertama. Cara kedua, jika retur tidak dimungkinkan atau tidak memungkinkan meretur, barangkali karena tidak dilindungi oleh perjanjian bahwa barang ini bisa diretur, maka ada cara yang lebih halus ya kita bisa lakukan yang namanya tukar guling. Ya, apa yang disebut tukar guling? Jadi
kita tidak meretur barang begitu saja, melainkan sejumlah barang, sejumlah nilai barang kita retur, tetapi kita punya kewajiban membeli kembali senilai barang yang kita retur. Jadi terjadi pertukaran. Itu namanya kita sebut tukar guling, ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini supplier tidak terlalu keberatan karena omsetnya tidak hilang, ya. Kalau kita retur berarti kan penjualan mereka ke kita dipotong karena nilainya berkurang, ya. Dengan tukar guling apa yang sudah terjadi tidak sepenuhnya hilang, ya, diganti, ditukar saja. Itu cara kedua. Dengan risiko masih ada risiko, ya, karena barang yang diganti belum tentu lebih baik, ya. Bisa jadi lebih buruk, ya, atau senasib nanti akan menjadi barang mati lagi. Tetapi mudah-mudahan tidak, ya. Berikutnya, nah ini cara ketiga, ini adalah cara yang paling beresiko, ya, karena ini akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Jika cara pertama retur, cara kedua tukar guling tidak berhasil, maka kita akan masuk ke cara ketiga. Cara ketiga adalah kita terpaksa melakukan yang namanya markdown. Ya, markdown. Markdown itu apa? Markdown itu adalah proses menurunkan margin kita, atau dengan kata lain melakukan diskon, ya. Barang ini dijual bukan dengan harga normal, tetapi dilakukan pemotongan harga. Jadi kalau harga awalnya katakan 15.000, lalu kita diskon. Nah, diskon ini dilakukan bertahap, ya. Markdown itu tidak langsung diskon besar, tetapi dilakukan secara bertahap. Contohnya, jika barang baru saja masuk ke bulan keempat, di mana barang tersebut selama 3 bulan berturut-turut tidak terjual, maka di bulan keempat barang ini dikelompokkan barang mati, ya. Nah, untuk barang tersebut yang baru saja masuk ke kelompok barang mati, tentu kita bisa melakukan yang namanya diskon awal, ya. Diskon awal katakan kita turunkan dulu 20%, berharap barangnya terjual akibat harganya sudah kita turunkan. Nah, bagaimana kalau tidak terjual? Ya, tentu saja di tahap diskon tahap awal kita berharap sebagian terjual. Bagaimana kalau tidak terjual habis? Maka kita akan masuk ke diskon tahap kedua yang lebih besar. Katakan diskon awal 20%, sudah terjual dari persediaan barang mati kita terjual katakan 30%, 20% sampai 30% terjual. Maka bulan depannya lagi, artinya masuk bulan kelima, kita lakukan diskon tambahan, ya, bukan 20% lagi, tetapi menjadi katakan naik diskonnya menjadi 40%. Lalu kita berharap produk terjual selama diberikan tambahan diskon. Lalu belum tentu terjual habis, ya. Katakan dari tahap kedua terjual lagi. Katakan sampai terjual 50-60% dari persediaan barang mati kita, masih ada sisa kan? Lalu di bulan berikutnya lagi, kita berikan lagi diskon yang lebih besar. Pak, apakah ini tidak rugi? Menurut simulasi, barang normal, apabila sudah terjual katakan 60-70%, maka sisa dari barang yang awalnya kita beli tadi, ini kan sisanya, yang kemudian menjadi barang mati ini, kalau kita lakukan diskon seperti tadi, apakah pasti rugi? Nah, menurut simulasi tidak, ya. Apabila katakan kita beli awal barang 12, sudah terjual normal 8 pieces, masih sisa 4. 4 ini kemudian kita lakukan markdown secara bertahap. Apakah kita akan rugi setelah kita simulasi, dan saya pernah melakukan simulasi, nanti kapan-kapan kita akan lakukan simulasi, ya, untuk membuktikan apakah kita akan rugi ketika kita melakukan proses markdown. Seperti yang saya katakan tadi, apabila 70-80% sudah terjual normal, maka
Ketika kita melakukan markdown, kita belum tentu rugi. Kita hanya kekurangan margin, ya. Contoh kalau margin awal kita ingin 30%. Karena kita melakukan proses markdown, maka untuk item tersebut, untuk barang tersebut, kemungkinan margin kita tidak jadi 30%. Tapi kita kira kita akan punya margin hanya 2%, 3%. Apakah rugi? Belum rugi. Gitu ya. Itu adalah tindakan penyelamatan, ya. Kan topik kita hari ini adalah bagaimana menyelamatkan barang mati, bagaimana menyelesaikan barang mati. Pak, kalau saya tidak mau lakukan markdown bagaimana, Pak? Nah, kalau Anda tidak mau lakukan markdown, saya tanya balik. Apa yang Anda harapkan dari barang tersebut? Iya, Pak, nanti kan juga ada yang cari. Suatu saat kan pasti ada yang cari. Nah, saya ingin menjawab atau menjelaskan, toko kita itu bukan marketplace. Kalau marketplace, katakan sebuah marketplace, barang-barang yang terdaftar di situs marketplace tersebut itu bukan milik dari yang punya marketplace, ya. Sebutkan, katakan marketplace namanya perusahaan A, ya. Apapun yang terdaftar di marketplace tersebut, apakah itu barang mereka? Bukan, itu kan barang milik seller yang menumpang di marketplace. Namanya juga marketplace, ya. Tempat di mana sekian banyak orang berkumpul menawarkan produknya. Yang punya marketplace apakah menanggung resiko inventory, menanggung barang tersebut di tangan? Tidak, itu milik masing-masing orang, ya. Ingat, toko kita sebagai toko retail, kita bukan marketplace. Apapun yang ada di toko kita itu milik kita, resiko kita. Jadi kita overstock, itu kelebihan barang di tempat kita. Uang mati, barang mati berarti uang mati. Uang siapa yang mati? Uang kita, uang perusahaan. Jadi, memiliki barang mati itu bahaya. Apa bahayanya? Cash flow. Ketika Anda memiliki barang mati melampaui 3% seperti yang saya anjurkan di awal, otomatis ada sejumlah dana mati pada sebuah atau sekelompok barang. Itu yang disebut barang mati adalah uang mati. Kenapa? Seharusnya sebagai pebisnis retail, kita cash. Kita jualan dapat cash dan kita bisa belikan barang lagi. Demikian terjadi yang namanya inventory turnover, perputaran barang dagangan. Nah, kalau barangnya mandek, uang kita mandek. Kalau uangnya mandek, kita tidak bisa beli barang yang segar untuk diputar. Dibelikan barang yang laku untuk bisa menghasilkan omset. Tidak bisa. Jika barang mati terlampau banyak, uang mati. Dan disitulah Anda mulai menghadapi yang namanya kesulitan cash flow. Ya, bayangkan jika Anda tidak punya cash, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus membeli barang yang lancar, barang fast moving, tapi Anda tidak punya cash. Pilihannya dua. Satu, Anda tidak bisa beli. Kenapa? Tidak ada uang. Ya. Yang lebih bahaya, Anda tidak bisa membayar barang yang sebenarnya barang lancar. Akibat Anda kesulitan cash flow. Apa risikonya? Kalau sampai Anda gagal bayar, maka supplier akan menghentikan kiriman. Akan menghentikan pengiriman barang berikutnya. Meskipun Anda buka PO, buka purchase order, Anda tidak akan dapat barang. Karena supplier bilang bayar dulu. Kalau Anda kesulitan cash flow, maka supplier Anda tidak bayar, supplier tidak akan kirim. Ya. Solusi kedua, jika Anda kesulitan cash flow, Anda terpaksa pinjam. Pinjam sementara dari bank, dari seseorang, dari siapapun. Mungkin Anda harus suntik sendiri dari pemodal, dapat uang untuk membayar supplier demi mendapatkan barang-barang yang fast moving, ya, demi mendapatkan barang-barang segar untuk kita jual lagi. Jadi bisa kita simpulkan betapa bahayanya apabila Anda memiliki
barang mati melampaui kewajaran. Ya, solusinya apa? Bagaimana menghindarinya? Kontrol. Anda harus melakukan performance analysis terhadap barang-barang Anda. Anda harus tahu mana barang fast moving, mana barang slow moving, mana barang baru, dan berapa banyak barang kita yang terkelompok barang mati. Ya, begitu Anda mendapatkan data barang mati, segera ambil tindakan. Ya, sudah saya berikan tadi 1, 2, 3. Ada 3 cara menyelesaikan barang mati. Ya, sekarang Bapak Ibu, Anda sudah tahu bagaimana menyelesaikan barang mati. Makin cepat diatasi, makin baik. Ya, bisnis retail adalah cash bisnis, ya, bisnis yang sangat tergantung pada perputaran uang tunai. Barang mati adalah uang mati yang harus kita hindari. Demikian topik kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Ya, nantikan episode-episode mendatang baik dari channel YouTube maupun dari Retail Guru Podcast, dan supaya Anda tidak tertinggal, mohon Anda subscribe ya supaya mendapatkan notifikasi apabila episode yang terbaru sudah diluncurkan. Sampai kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam grow and prosper.